Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurholis, NIM 080, kelas Statistik B. Pada kali ini saya akan menganalisis data primer ataupun data kuesioner yang telah kami cari beberapa minggu yang lalu. Nah, pada data primer yang kita bawakan X1 yaitu ada brand trust, kemudian yang kedua ada brand experience, kemudian yang X3 ada self congruence, kemudian di sini ada variabel pemediasi yaitu brand love, kemudian Y-nya adalah WOM, dan di sini juga ada variabel pemoderator yaitu brand sacredness. Yang pertama kita perlu menguji validitas maupun reliabilitas. Dengan caranya bagaimana? Kita langsung saja ke calculate, kita klik PLSM algorithm, kita klik start calculation. Nah, setelah muncul dari angka-angka ini, kita langsung saja pergi ke auto loading. Nah, nilai auto loading menurut teori Malhotra itu harus lebih dari 0,7 atau di atas 0,07. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya semua nilai dari tiap variabel memiliki nilai dari 0,07. Dapat dikatakan bahwa item-item pertanyaan yang kita bawakan adalah valid dan dapat dilanjutkan uji selanjutnya. Nah, selain dilihat dari nilai autoloading, kita juga dapat melihat nilai dari nilai AV-nya. Kita langsung pergi ke construct reliability dan validity. Nah, di sini di tabel paling kanan ini ada tabel AV yang dimana nilai AV adalah minimal 0,5 atau 0,50, harus di atas 0,050. Di sini dapat diketahui bahwa nilai AV brand experience 0,673, kemudian nilai AV dari brand love ini adalah 0,7885 sampai dengan nilai AV WOM ini adalah 0,770. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada permasalahan pada nilai validitas. Nah, langkah selanjutnya kita adalah perlu membandingkan kuadran AV dengan nilai antar konstrak. Nah, kita langsung saja pergi ke diskriminasi validitas. Nah, pada tabel diskriminasi validitas kali ini, berdasarkan tabel tersebut, ini bahwasanya nilai kuadran AV lebih besar dari korelasi masing-masing konstrak. Nah, ini 0, ada 0,732, kemudian ada 0,831 sampai akhirnya adalah 0,087. Nah, langkah yang kedua, uji yang kedua adalah uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini dapat kita lihat dari nilai Cronbach's alpha. Dari mana? Ya, kita pergi ke construct reliability. Nah, di sini ada nilai Cronbach's alpha brand experience 0,7517, kemudian brand love 0,961, kemudian brand sat redness ada 0,895 sampai akhirnya ada nilai Cronbach's alpha WOM adalah 0,925. Nah, menurut teori Malhotra, nilai Cronbach's alpha yang diterima adalah di atas 0,70. Nah, di sini dapat diketahui bahwasanya ada satu variabel yang Cronbach's alpha-nya adalah 0,517, yaitu variabel brand experience. Nah, nilai 0,517 ini menunjukkan reliabilitas yang sangat buruk. Jadi pada nilai variabel experience ini memiliki ataupun perlu adanya modifikasi ulang mengenai item-item pertanyaan yang
yang kita ajukan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu menguji model fit. Nah, langsung saja kita pergi ke menuju ke ini ada pilihan model fit, kita klik model fit. Nah, pada model fit kali ini kita fokusnya adalah pada nilai SRMR dan nilai NFI. Nah, menurut teori Malhotra, model fit pada item SRMR ini harus lebih kecil dari 0,08 atau sering dianggap indikasi yang baik ketika nilai SRMR ini lebih kecil dari 0,08. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwasanya nilai nilai SRMR ini adalah 0,047 atau bisa dikatakan bahwasanya nilai ini lebih kecil daripada 0,08. Artinya memiliki model yang sangat baik. Kemudian kita juga bisa mengecek pada nilai NFI. Nah, menurut teori Malhotra, jika NFI ini menunjukkan hasil yang baik jika nilainya di antara 0 sampai 1 atau semakin mendekati 1 artinya semakin baik. Nah, pada nilai NFI kali ini nilainya adalah 0,876. Nah, angka ini bisa dikatakan dengan mendekati 1. Nah, artinya apa? Artinya data yang kita miliki itu sesuai dengan model yang kita harapkan atau sesuai dengan model yang kita bangun. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah melakukan pengujian model fit, kita melakukan uji R-square. Nah, di mana tempatnya? Kita langsung saja ke ini. Ini ada namanya quality criteria, kita klik R-square. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya nilai R-square Brainlove adalah 0,64,7%, kemudian nilai WUM adalah 0,627. Nah, pada tabel atau pada nilai R-square Brainlove yaitu 0,647. Nah, nilai ini menunjukkan bahwasanya sekitar 64,7% variabel dalam konstruk Brainlove ini dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dengan model yang telah digunakan. Nah, sedangkan sisanya yaitu sekitar 35,3% ini dijelaskan oleh variabel yang berada di luar model. Kemudian nilai R-square dari WOM adalah 0,627. Hal ini dapat menunjukkan bahwasanya sekitar 62,7% ini variabel dalam konstruk WOM ini dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang berada di dalam model. Sedangkan sisanya yaitu sekitar 37,3% lainnya ini dijelaskan oleh variabel yang berada di luar model. Nah, pada nilai R-square, nilai tersebut ini keduanya merupakan nilai yang cukup tinggi. Keduanya dapat karena nilai keduanya dapat menunjukkan bahwa model tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variabel Brainlove maupun variabel WOM. Seperti itu. Nah, setelah kita melakukan uji R-square, langkah selanjutnya kita adalah uji hipotesis. Uji hipotesis dengan cara kita klik calculate, kemudian kita klik ke birth string. Nah, kemudian kita klik start calculation. Kita tunggu sebentar hingga
100% hasil tandingannya. Oke, kita tunggu. Nah, setelah muncul, kita pergi ke untuk melihat uji hipotesisnya, kita pergi ke total effect. Nah, untuk hipotesis yang pertama adalah pengaruh brand experience terhadap brand love. Nah, di sini dapat diketahui bahwa pengaruh brand experience terhadap brand love ini adalah nilai p-value-nya adalah 0,005 atau kurang dari 0,05. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan atau pengaruh langsung dari brand experience terhadap brand love. Kemudian, untuk hipotesis yang kedua adalah pengaruh brand trust terhadap brand love. Nah, kita fokus ini. Brand trust terhadap brand love. Lah, di sini. Untuk pengaruh brand trust terhadap brand love juga sama kita dilihat dari nilai p-value. Di sini p-value-nya adalah 0,000 atau kurang dari nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Di sini juga dapat dikatakan bahwasanya H1 ini juga diterima bahwa brand trust ini memiliki pengaruh yang signifikan atau pengaruh langsung terhadap brand love. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah pengaruh brand congruence terhadap brand love. Nah, di sini. Nah, di sini juga kita lihat dari nilai p-value. Nilai p-value-nya adalah 0,000 atau kurang dari 0,05. Di sini juga dapat disimpulkan bahwasanya H1 dari hipotesis ketiga ini diterima bahwasanya brand congruence ini memiliki pengaruh signifikan ataupun pengaruh langsung terhadap brand love. Kemudian hipotesis yang keempat adalah analisis. Kemudian selanjutnya hipotesis yang keempat adalah pengaruh brand love terhadap WOM. Kita cari pengaruh brand love terhadap WOM. Nah, ini. Nah, di sini juga sama, dilihat dari nilai p-value. P-value-nya adalah 0,0000 atau kurang dari 0,05. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh brand love terhadap WOM ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan atau pengaruh langsung terhadap WOM. Kemudian hipotesis yang kelima adalah analisis pengaruh brand experience terhadap WOM. Kita cari pengaruh brand experience terhadap WOM. Nah, di sini bahwasanya nilai p-value-nya adalah 0,010 atau nilai p-value ini kurang dari 0,05. Jadi, kesimpulannya bahwasanya H5 ini diterima bahwa brand experience ini memiliki pengaruh yang signifikan atau pengaruh langsung terhadap WOM kayak gitu. Kemudian yang keenam adalah pengaruh brand trust terhadap WOM, brand trust terhadap WOM. Nah, di sini. Nah, pengaruh brand trust terhadap WOM ini adalah 0,000. Ini dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh brand trust terhadap WOM ini juga hipotesisnya diterima karena memiliki pengaruh yang signifikan atau pengaruh langsung terhadap WOM dikarenakan nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, kemudian untuk hipotesis ketujuh, hipotesis ketujuh ini ada yaitu brand congruence terhadap WOM. Nah, ini brand congruence terhadap WOM. Pada hipotesis ketujuh ini kita juga sama melihat dari nilai p-value. P-value-nya adalah 0,000. Hipotesis ketujuh ini juga dapat disimpulkan bahwasanya brand congruence memiliki pengaruh yang signifikan atau pengaruh langsung terhadap WOM dikarenakan nilai p-value-nya adalah kurang dari 0,05. Kemudian kita lanjut ke hipotesis ke-8. Hipotesis 8 ini kita terdapat sebuah mediasi.
Langsung saja kita pergi ke spesifik. Ya, pada hipotesis ke-8 ini eh, yaitu brand experience dimediasi oleh brand love terhadap BUM. Ini memiliki nilai p-value yaitu 0,010. Di sini juga dapat dijelaskan bahwa nilai p-value 0 kurang dari 0,5 artinya apa? Artinya H1 diterima bahwa brand congruence ini memiliki pengaruh tidak langsung terhadap BUM melalui brand love. Ini juga signifikan karena memiliki nilai p-value kurang dari 0,05. Berarti eh, pengaruh brand congruence ini terhadap WOM ini dipengaruhi oleh brand love. Kemudian untuk selanjutnya adalah hipotesis ke-9 yaitu pengaruh brand trust terhadap WOM yang dimediasi oleh brand love. Ini memiliki nilai p-value yaitu 0,000 ataupun kurang dari 0,5. Artinya H1 pada pengaruh brand trust terhadap WOM yang dimediasi oleh brand love ini dapat dikatakan diterima karena nilai p-value-nya adalah 0,000. Kemudian yang selanjutnya adalah hipotesis ke-10 yaitu self congruence terhadap pengaruh self congruence terhadap BUM yang dipengaruhi oleh brand love. Ini memiliki nilai p-value yaitu 0,000 ataupun nilainya kurang dari 0,05. Artinya bahwasanya hipotesis ke-10 ini dapat dikatakan diterima karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Jadi artinya pengaruh self congruence terhadap BUM yang dimediasi oleh brand love ini juga diterima. Kemudian yang terakhir adalah ada variabel pemoderatornya yaitu hipotesis ke-11 kita pergi ke total effect. Nah, di sini ada yaitu brand strength yang dimediasi ini adalah mohon maaf ini adalah brand love yang dimoderasi oleh brand Sacranes terhadap WOM ini memiliki nilai p-value 0,993. Artinya nilai p-value ini lebih besar dari 0,05. Artinya pada pengaruh pada hipotesis ke-11 ini ditolak karena nilai p-value-nya kurang dari lebih besar dari 0,05. Nah, pada model moderasi kali ini menunjukkan bahwa interaksi antara brand Sacranes dan brand love terhadap BUM ini tidak signifikan atau brand Sacranes ini tidak memoderasi hubungan antara brand love dan BUM. Jadi tidak ada efek moderasi dari brand Sacranes pada hubungan antara brand love terhadap WUM. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun disengaja maupun disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.